Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Christina Ngusu, NIM 16230300047. Video kali ini saya akan membahas review ketiga pada mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Kali ini saya akan membahas tentang penelitian UE tentang ilmu sosial dan kemanusiaan. Laporan nasional riset. Pertama, ada survei representatif dengan ribuan responden yang dilakukan pada akhir tahun 1990-an tentang pekerjaan, rumah, kesehatan, pengucilan sosial dan kekerasan. Kedua, cakupan relatif baik pada pekerjaan dan kesehatan, bukan pada pengucilan sosial. Ketiga, gender atau maskulinitas pria tidak secara langsung disajikan dalam kebanyakan penelitian. Masalah gender dilihat sebagai bukan prioritas utama atau kejahatan, kemiskinan, pengangguran, meskipun semua masalah utama ini sangat syarat dengan gender, namun gender mereka umumnya diabaikan. Keempat, masalah sosial termanifestasi dalam pendeknya usia harapan hidup laki-laki setelah memiliki perbedaan harapan hidup terbesar antara pria dan wanita sebagai akibat dari masalah kesehatan pria. 5. Masalah laki-laki, beban kerja yang berlebihan, intensifikasi kehidupan kerja, tekanan untuk mendapatkan lebih banyak uang, masalah kesehatan yang terabaikan atau lebih baik mati daripada pergi ke dokter, tingkat pendidikan rendah, lebih sedikit kelas di sekolah, perubahan perilaku perkawinan tradisional, masalah hak ayah. Ada cukup banyak studi penelitian yang memberikan informasi tentang laki-laki dan praktik laki-laki. Beberapa berfokus pada pria, beberapa gender tetapi tidak harus dalam hubungannya dengan laki-laki, beberapa tidak berfokus secara khusus pada laki-laki, dan juga tidak membahas secara rinci bahwa mereka mempelajari laki-laki atau tidak memberikan analisis gender terhadap laki-laki. Ini berlaku untuk banyak studi tentang sejarah, kesengsaraan pria, gaya hidup, penggunaan alkohol, dan kehidupan bekerja. Bahkan, studi yang lebih eksplisit tentang gender, misalnya tentang gender dalam kehidupan kerja, biasanya tidak memasukkan analisis gender eksplisit tentang laki-laki dan praktik laki-laki. Pemeriksaan ulang berdasarkan gender dari materi ini akan sangat berguna. Belum ada perkembangan ekstensif dari studi terfokus dan kritis tentang praktik laki-laki dan laki-laki. Ada beberapa perempuan terbatas dalam studi tentang pekerjaan, organisasi, olahraga, dan beberapa aspek kesehatan. Ini mungkin berubah dengan meningkatnya fokus penelitian pada kekerasan laki-laki. Ada interkoneksi yang kuat antara 4 area fokus, tema yang meresap yang telah disoroti dalam penelitian adalah ketidakberuntungan beberapa pria dalam hal kematian, penyakit, isolasi, penggunaan alkohol, kehidupan kerja, budaya daripada kekuasaan, hak istimewa dan kontrol sumber daya pria tertentu atau menjadi pria secara lebih umum. Ada kebutuhan untuk penelitian lebih terfokus pada laki-laki, praktik laki-laki, kekuasaan dan hak istimewa dalam kaitannya dengan laki-laki dengan sumber daya tertentu dan cara-cara hegemoni menjadi laki-laki secara lebih umum. Hubungan antara kemalangan laki-laki dan kekuatan serta hak istimewa laki-laki merupakan bidang penting untuk penelitian di masa depan. Berikutnya, masalah yang sebelumnya ditangani sebagai masalah perempuan, setidaknya telah berhasil diubah menjadi konflik gender. Ini di berbagai bidang telah dibawa ke perhatian publik dan ilmiah, dan mereka harus dilihat dalam konteks perhatian yang semakin meningkat dari politik gender secara keseluruhan. Distribusi pekerjaan rumah tangga dan konflik tentang distribusi ini antara pria dan wanita, perdebatan tentang laki-laki sebagai ayah, kesadaran luas kekerasan laki-laki terhadap perempuan, dan kecenderungan untuk destigma homoseksual relevan serta tantangan pria Jerman merasa dari perempuan permohonan untuk kebijakan tindakan afirmatif yang lebih dan lebih efektif.
Bidang penelitian baru yang muncul adalah gender dan organisasi, diskriminasi halus, dan tantangan struktural dan budaya baru dalam rekonsiliasi pekerjaan dan rumah untuk kedua jenis kelamin. Studi terbaru tentang laki-laki tampaknya secara umum tertarik untuk menunjukkan bahwa laki-laki juga dipengaruhi oleh risiko kesehatan, oleh kekerasan dan sebagainya, tanpa menghubungkan tesis ini secara lebih sistematis dengan konteks masyarakat. Dalam beberapa penelitian, laki-laki kini tampil sebagai jenis kelamin terabaikan, bahwa masyarakat telah diubah demi perempuan dengan laki-laki yang berisiko menjadi gender yang dirugikan telah menjadi tema yang mendasari beberapa tulisan. Bahwa ada pluralitas maskulinitas dapat berfungsi untuk merujuk pada keterkaitan berbagai jenis itu saja tanpa mengaitkannya dengan feminitas dan hubungan gender. Wawasan bahwa maskulinitas saling terkait satu sama lain menarik semua perhatian analitis kecaman umum terhadap penelitian feminis yang secara salah dituduh mengabaikan pluralitas laki-laki dengan memperlakukan mereka secara teoritis sebagai blok yang homogen. Salah satu karakteristik penelitian tentang pria dan maskulinitas adalah bahwa bahkan praktik ilmiah normal dalam memberikan laporan mutakhir sebagai konteks penelitian agak sering dilanggar. Di satu sisi, hal ini sesuai dengan mitos yang tersebar bahwa studi perempuan telah mengabaikan gender sebagai sebuah struktur. Namun, dalam memulai memperhatikan realitas perempuan yang terabaikan dan tersembunyi dalam masyarakat, kajian perempuan selalu mengarah pada relasi gender. Dalam kebanyakan kasus, dalam studi yang relatif baru tentang laki-laki ini, gender sebagai struktur tidak secara teoritis atau empiris ditempatkan dalam masyarakat, ekonomi, institusi dan budayanya, tetapi direduksi menjadi konsep peran yang agak sederhana. Laki-laki sebagai subjek gender sebagian besar tetap berada di luar tatapan penyelidikan kritis. Bahkan dengan standar perkembangan studi kritis pria di Amerika Utara dan Inggris yang bisa dibilang cukup lambat, penelitian akademis terhadap pria di Irlandia baru saja dimulai. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa setiap orang yang ingin meninjau penelitian yang relevan memiliki tugas yang cukup sederhana, namun masih ada cukup bahan yang tersedia untuk menjadikan ini sebagai tantangan. Ada pengakuan kuat atas sifat masyarakat Irlandia yang dianggap remeh, misalnya dalam kepemilikan tanah pedesaan serta iklim perubahan sosial yang cepat. Kekhawatiran yang kuat dalam berkembang saat ini adalah tentang pelecehan anak oleh laki-laki, seperti kekerasan laki-laki terhadap perempuan. Karya umum telah diproduksi tentang identitas dan peran laki-laki, hubungan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan maskulinitas. Ada perkembangan yang relatif kuat dari pekerjaan menjadi ayah, seksualitas laki-laki, kekerasan dan emosi. Satu fokus khusus adalah pada kompleksitas dinamika keluarga dengan bentuk-bentuk kebapaan yang kurang lebih tradisional. Beberapa tulisan menunjukkan bahwa sulit bagi pria untuk mengakui bahwa identitas seksual mereka sendiri merupakan tanda tanya. Faktanya, ada keburaman laki-laki dalam berbicara tentang diri mereka sendiri, identitas mereka sendiri, dan kemajuan hidup mereka. Tidak jelas apa artinya bagi pria untuk mengakui bahwa dunia emosional mereka adalah seksual dan bahwa pengalaman apapun yang mereka alami adalah pengalaman bergender, sehingga menemukan keberpihakan mereka atau sebagai lawan universitas dan perbedaan mereka sendiri. Kekerasan seksual tidak dapat dianggap dengan kriteria yang sama seperti perilaku kekerasan lainnya. Satu jenis adalah bahwa alasan pemerkosaan tidak berasal dari jenis model dan perilaku seksual laki-laki yang salah atau menyimpang, tetapi dari kesalahan dalam model dan perilaku seksual maskulin yang normal. Pelecehan seksual dapat dijelaskan karena hubungan di tempat kerja
juga merupakan hubungan seks, dan karena fakta dari satu jenis kelamin atau yang lain menentukan pola perilaku. Berkaitan dengan kekerasan laki-laki terhadap pasangannya dalam keluarga, salah satu tesisnya adalah bahwa kekerasan tersebut beraneka ragam. Tidak selalu terlihat dan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki yang secara khusus tergolong dalam kelas sosial yang kurang makmur, padahal kekerasan yang terjadi pada kelas sosial menengah atas adalah jauh lebih sedikit tercatat dalam catatan peradilan dan pidana. Maskulinitas masih menjadi standar di mana subjek hukum atau norma reproduksi. Pemulihan keanekaragaman dan kebangsaan terkait erat dengan tradisional peran gender dan maskulinitas ruang politik serta rekonstruksi peran gender tradisional. Sebagai pemulihan kemerdekaan politik sebagai kebangkitan atau rekonstruksi kenegaraan dan kebangsaan dibangun sebagai kembali ke masa lalu, itu dipetakan kembali ke dalam batas-batas politik negara sebelum tahun 1940 dan batas-batas negara sebagai batas etnis dari negara yang dipulihkan berdasarkan otentik milik untuk sejarah pras pada tahun 1940. Ketentuan hak kewarganegaraan sosialis telah didasarkan pada kontrol total negara atas kewarganegaraan karena negara adalah pemilik sumber daya dan kekuasaan. Sekian video dari saya. Terima kasih.